Pelatih timnas Indonesia yang bernama Patrick Kluivert ogah menganggap enteng laga kontra Jepang dalam partai pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala 2026 zona Asia. Meski pertandingan itu sudah tidak mempengaruhi masa depan kedua tim, juru taktik asal Belanda masih menganggap serius bentrokan di kandang Samurai Biru, sehingga ingin anak-anak asuhnya bisa tampil maksimal dalam laga tersebut. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda sudah dipastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak mengalahkan Cina pada Kamis 5 Juni 2025 yang diiringi dengan kemenangan Arab Saudi atas Bahrain di hari yang sama. Jaitses dan kawan-kawan pada saat ini menghuni peringkat 4 klasemen grup C dengan perolehan 12 poin dari pertandingan, sehingga mustahil dikejar oleh Cina dan Bahrain yang baru mengumpulkan 6 angka serta menghuni 2 peringkat terbawah tabel. Sementara itu, Jepang sendiri telah lama mengunci tiket otomatis menuju putaran final Piala Dunia 2026, menyusul penampilan Spartan mereka sebagai pemuncak klasemen. Tim asuhan Hajime Moriyasu sejauh ini telah mengumpulkan 20 poin dari 9 pertandingan setelah dia kalah sekali dari Australia dalam matchday ke-9 pada Kamis 5 Juni 2025 lalu. Terlepas dari posisi Jepang dan Indonesia yang sama-sama sudah pasti, Patrick Kluivert masih menganggap bahwa serius pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain Barcelona itu mengaku telah mempersiapkan tim dan akan coba mendorong anak-anak asuhnya untuk menyuguhkan pemain terbaik di kandang Samurai Biru. Ini adalah pertandingan serius. Kami main tandang menghadapi lawan yang merupakan pemuncak klasemen grup dan juga sudah lolos otomatis ke Piala Dunia, ujar Kluivert dalam konferensi pers pra-pertandingan pada Senin 9 Juni 2025. Untuk itu, kami harus menunjukkan permainan sendiri walaupun ini bakalan jadi pertandingan yang sangat sulit. Semua orang tentunya tahu itu. Tetapi kami sudah bersiap dan akan mencoba melakukan yang terbaik besok, tandasnya. Sementara itu, terkait komposisi pemain melawan Jepang, Patrick Kluivert memang menyiratkan ada kemungkinan dari pihaknya yang membuat perubahan dibanding saat laga kontra Cina. Walau begitu, juru taktik asal Belanda enggan mengutarakan secara spesifik penyesuaian yang mungkin dilakukan saat laga pamungkas bersama dengan Samurai Biru. Kita lihat saja nanti. Saya rasa ada kemungkinan saya melakukan beberapa perubahan, namun kita lihat saja pertandingan besok, ujar Kluivert lagi. Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak pemain yang akan mereka ganti atau bahkan apakah saya akan melakukan perubahan. Tentu saja kami sudah melihat pertandingan Jepang melawan Australia. Bagi saya, di timnas Jepang mereka punya kualitas pemain yang amat terampil. Oleh karena itu kadang kita perlu menyesuaikan beberapa pemain, pungkas dia. Dan menjelang pertandingan akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Osaka, timnas Indonesia tidak sekedar ingin tampil hormat tapi juga memberi ancaman nyata. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu secara khusus menyebut 3 pemain Garuda yang membuatnya waspada. Ketiga pemain tersebut adalah Jaitses, Marcelino Ferdinand, dan juga Ale Romani. Mereka juga memiliki kemampuan yang berbeda, mulai dari pertahanan kokoh hingga kreativitas menyerang.
Keunggulan teknis dan fisik mereka jadi modal berharga Indonesia saat menghadapi Samurai Biru. Kedua tim juga akan bertemu di matchday terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kick off jam 17.35 pada hari ini, Selasa 10 Juni 2025. Meski laga ini tidak lagi menentukan apapun, gengsi pertandingan tetap tinggi. Lantas apa saja alasan Hajime Moriyasu secara spesifik menyebutkan 3 nama pemain timnas Indonesia yang harus diwaspadai? Yang pertama, Joy Itses, pilar pertahanan level Eropa. Joy Itses, bek asal Venesia, disebut pertama oleh Moriyasu sebagai pemain yang harus diwaspadai. Kemampuan disiplin dan agresifnya di jantung pertahanan membuat lini belakang Garuda semakin stabil. Tidak hanya kuat dalam duel udara, Joy juga mampu membaca serangan dan memotong jalur bola lawan. Di level klub Serie A, ia kerap menjadi andalan dan semangat bertarungnya menular ke seluruh lini belakang Indonesia. Perannya krusial ketika menghadapi Jepang. Pasukan dengan kecepatan transisi dan pergerakan cepat, Joy juga mengharapkan mampu meredam penyerang lincah serta memimpin lini belakang dengan tegap dan juga tenang. Yang kedua, Marcelino Ferdinand, kreativitas dan momok usia muda. Marcelino Ferdinand kembali masuk ke dalam daftar kunci Indonesia menjelang laga lawan Jepang. Usia muda tak menghalanginya tampil matang. Akurasi dan visi umpan yang ditunjukkan saat melawan Cina sudah jadi indikator kuat potensinya. Bukan sekali dua kali Marcelino menampilkan kualitas modal operat yang gerak tanpa bola, menyulitkan pertahanan lawan, dan ia mampu menciptakan ruang dan peluang dengan insting aliran bola lewat lini tengah. Yang ketiga, Ole Romani, si master goal yang terus mengancam. Ole Romani, striker naturalisasi yang terhubung ke Oxford United, sudah menjadi momok bagi tim lawan setelah mencetak gol beruntun di 3 laga awal kualifikasi melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Moriyasu sempat mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan Romani yang paling diwaspadai, namun catatan golnya jelas menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Jepang. Kecepatan dan naluri serangnya membuat selalu berada di posisi ideal ketika peluang muncul. Dengan posisi yang tepat di kotak penalti dan gerak cepat, Romani memiliki potensi memecah dari kebuntuan di laga krusial. Keandalannya dalam penyelesaian akhir menjadi senjata utama Garuda untuk menebar kejutan. Timnas Indonesia datang ke Osaka bukan semata bertahan. Dengan Joy Itses di jantung pertahanan, Marcelino Ferdinand sebagai kreator serangan, dan Ole Romani di lini depan, Garuda membawa kekuatan balance antara stabilitas dan ancaman ofensif. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.